Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk bertani porang. Nah, di video kali ini saya akan berbagi lagi ke teman-teman semua tentang masalah bibit katak porang. Nah, bagaimana caranya agar bibit katak porang ini bisa menjadi bibit yang berkualitas nantinya ketika kita tanam, teman-teman. Sebelum like videonya, jangan lupa kalian like dan subscribe-nya ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di bulan Februari ini banyak teman-teman kita yang sudah mulai panen biji katak, teman-teman ya. Nah, mereka yang sudah panen biji katak ini rata-rata mereka yang tanam dari bibit katak itu sendiri ya. Karena bibit katak itu yang tunas pertama otomatis banyak sekali sekarang yang sudah dorman. Nah, di tunas pertama itu sudah menghasilkan katak yang cukup besar ya. Kalau ukuran katak yang ditanam pun ya cukup besar seperti ini, otomatis katak yang dihasilkan di tunas pertama itu paling enggak ya sudah seperti ini, teman-teman ya. Nah, banyak teman-teman yang bingung tentang bagaimana caranya agar bibit katak yang kita panen di bulan Februari ini bisa menjadi bibit katak yang berkualitas ketika kita tanam nanti di musim tanam sekitar bulan 10 atau bulan 9 lah paling cepat, teman-teman ya. Nah, bagaimana kita agar mendapatkan bibit-bibit katak yang kita panen di bulan Februari ini menjadi bibit katak yang berkualitas? Kita akan melakukan beberapa tahapan, teman-teman ya. Yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah bibit katak yang kalian panen itu benar-benar bibit katak yang sudah lepas sendiri dari pohonnya, teman-teman. Jika kalian memanen bibit-bibit katak yang seperti ini sudah tua, sudah bagus sebenarnya, tapi kalau misalkan belum lepas dari pohonnya, teman-teman, dari sini batangnya, ketika kita belah seperti ini ya, otomatis nanti di sini walaupun ini tidak membekas, tidak seperti kelihatan paksaan, otomatis di sini akan menghitam ya, akan cenderung menghitam, teman-teman. Nah, langkah yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah harus benar-benar sudah tua normal ya, artinya bukan tua karena rusak, tua normal dan sudah lepas sendiri dari pohonnya, teman-teman. Di bibit katak yang sudah mau lepas sendiri dari pohonnya seperti ini, teman-teman ya. Ini bisa kalian lihat, ini yang sudah lepas dari pohonnya barusan nih ya, teman-teman. Bisa kalian lihat di sini terlihat sekali bekas dari tempelan ke batangnya. Nah, kalau yang ini nih sedikit lagi nih lepas nih, ini teman-teman nih. Nah, malah lepas nih, teman-teman, seperti ini. Nah, jadi masih cukup kelihatan basah dalamnya seperti ini ya. Kita zoom lagi. Nah, masih seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya bibit katak yang baru saja lepas dari pohonnya itu seperti ini, teman-teman. Dia masih cukup basah ya sininya. Otomatis ketika dia langsung dibeli sama orang, kemudian kalian dikirim ke packing, kemudian ini sangat rawan sekali lecet karena ya kulitnya ini masih sangat tipis dan kadar ada dalam kandungan katak ini masih cukup banyak, otomatis sangat mudah dimasuki jamur, teman-teman ya. Sangat mudah terserang jamur. Otomatis kalau udah terserang jamur ya bisa menyebabkan busuk pada bibit katak ini, teman-teman. Nah, teman-teman, di depan kita ini sudah ada beberapa bibit biji katak yang benar-benar baru saja lepas dari pohonnya ya. Nah, ketika kalian beli bibit biji katak yang kelihatan seperti ini, otomatis ini masih baru lepas dari pohonnya, teman-teman. Nah, jika kalian belinya masih seperti ini sangat beresiko sekali, ketika kalian beli bibit katak yang masih cukup mengandung banyak air dalamnya, karena masih sangat rawan sekali terkena jamur dan masih gampang sekali recet sininya, teman-teman, karena kulitnya ini masih sangat tipis ya. Kulitnya ini masih sangat tipis seperti ini. Nah, seperti kalian lihat seperti ini masih sangat tipis sekali. Jadi ketika ini di packing di dalam kardus mungkin atau apa tempat gitu, kemudian dikirim ke tempat yang cukup jauh, otomatis dia akan lecet gitu dan tidak menutup kemungkinan ini bisa menyebabkan jamur dan bisa mengakibatkan busuk, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi ada langkah-langkah selain
lepas dari pohonnya. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah langkah kedua yang harus kalian lakukan adalah kalian harus biarkan terlebih dulu katak-katak yang sudah dorman ini, kalian biarkan di lahan. Nah, pasti muncul pertanyaan nih, ya kalau ditaruh di lahan otomatis takut hilang bang. Enggak, maksud saya kalian taruh di lahan di suatu tempat gitu yang menurut kalian aman, dibuat satu tempat begitu ya di lahan, kemudian kalian kumpulan di situ. Kalau kalian benar-benar biarkan di lahan, takutnya nanti katak-katak ini akan terbawa air ya, terbawa air. Jadi nanti takut hilang ataupun dia tertimbun tanah karena hujan teman-teman. Jadi kalian taruh di satu tempat dan kalian biarkan katak-katak ini sampai minimal 1 bulan teman-teman ya. Minimal 1 bulan kalian biarkan katak-katak ini di lahan. Tujuannya apa? Seperti ini teman-teman, katak yang baru lepas dari pohonnya itu seperti ini, dia masih cukup basah dan kandungan airnya ini masih cukup banyak dan mudah terkena jamur ketika kita taruh di rumah yang tidak langsung terkena sinar matahari. Nah, otomatis kalau di lahan dia langsung terkena sinar matahari, terkena hujan langsung, dia akan menyesuaikan terlebih dahulu kondisi di lahan. Dan ini katak yang sudah beberapa hari ini, paling baru saja 2 mingguan ini di lahan, dan ini sudah mulai menguning dan bobotnya itu sangat jauh sekali ketika baru saja lepas dari pohonnya. Ini sama ini teman-teman jauh sekali beratnya teman-teman ya. Padahal ini ya kalau di ukuran pas waktu dormannya itu sama beratnya, karena ini sudah mengering. Nah teman-teman ya, yang perlu kalian ketahui, kalau kalian panen biji katak di waktu sekarang misalnya nih 1 kilonya isi paling 100 biji, kalau kalian timbang beberapa bulan kemudian ini sudah susut teman-teman ya, karena kandungan airnya sudah berkurang. Nah mungkin yang langkah kedua seperti itu teman-teman. Jadi kalian harus biarkan terlebih dahulu di lahan minimal dalam waktu 1 bulan. Nah teman-teman, langkah yang ketiga yang harus kalian lakukan adalah kalian boleh bawa katak-katak ini yang sudah kalian karantina di lahan selama 1 bulan itu, kalian boleh bawa ke dalam rumah teman-teman ya. Ya oke, bisa kalian bawa ke dalam rumah dan bisa kalian taruh dengan cara dihampar. Kalian taruhnya dihampar saja, jangan kalian tumpuk seperti ini. Kalau kalian tumpuk seperti ini, otomatis yang di bawah itu akan lembab dan sangat mudah terkena jamur. Dan juga bisa kalian taruh di tempat rak-rakan seperti yang sudah sering dilihat di video YouTube teman-teman ya. Kalian bisa taruh di rak-rakan, kalian buat rak-rakan begitu. Fungsinya agar katak-katak ini tetap mendapatkan sirkulasi udara yang memadai teman-teman, agar tidak mudah terkena jamur. Nah untuk video tentang bagaimana cara agar katak ini menjadi bibit katak yang berkualitas, itu ada 3 cara teman-teman. Yang pertama seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah harus lepas sendiri dari pohonnya, dari batangnya teman-teman. Kemudian langkah yang kedua harus dikarantina dulu di lahan ya, biar terkena sinar matahari, terkena hujan, biar menyesuaikan sendiri di lahan begitu selama 1 bulan ya. Karantina di lahan selama 1 bulan. Kemudian setelah itu kalian boleh bawa pulang dan juga bisa karantina di rumah dengan cara dihampar ataupun dibuat rak-rakan, dan juga dengan naruhnya dihampar juga seperti ini teman-teman. Oke, mungkin video ini bisa bermanfaat, jadi kalian bisa share ke grup-grup WA atau Facebook teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.